adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita minggu hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyaksikan video ayat hafalan yang sudah adik-adik kirimkan kepada kakak-kakak guru sekolah. Mari kita saksikan. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Boysan Jamilah Salami dari kelas David. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Terima kasih. Salam kakak-kakak guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Meskipun masih ada COVID-19, tapi kita harus tetap ibadah ya di rumah masing-masing. Dan juga saya akan kita minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah bunyi firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itulah apa kita minggu ini. Salam semoga minggu terus memberkati. Salam kakak-kakak guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Karena masih ada COVID-19, ibadahnya masih tetap di rumah ya. Tugas dan hafalan kita minggu lalu ambil dari Yohanes 15 ayat 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Filbert dari kelas David. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12 yang isinya adalah inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Firenza dari kelas David. Di sini saya akan menghafalkan ayat hafalan dari minggu ini yang diambil dari Yohanes 15 ayat 12 yang isinya adalah inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita telah menyaksikan video ayat hafalan dari teman-teman kalian. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita mau naikkan pujian kita dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi kita nyanyikan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom anak-anak semua. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami roh hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, berkati juga hamba yang akan memberikan sedikit penjelasan tentang firman-Mu agar sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, minggu ini tema kita adalah membuat bahtera. Apa ya bahtera itu? Bahtera itu adalah kapal yang sangat besar. Apa tema kita minggu ini? Ya, membuat bahtera. Bahtera yang artinya adalah kapal yang sangat besar. Oke, kita akan membaca Alkitab kita. Kita baca dari Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Kakak ulangi sekali lagi ya. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Sudah dibuka semua Alkitabnya? Oke, kita baca ya. Kakak baca di sini, kalian baca di rumah. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya.
buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Nah, firman Tuhan yang telah kita baca tadi menceritakan tentang orang yang dipilih Tuhan, yaitu Nuh. Nuh ini, kenalkan? Bisa lihat? Ya, Nuh ini adalah orang yang baik, orang yang taat peraturan Tuhan, orang yang patuh, dan orang yang tidak sombong. Pada saat itu, pada zamannya dia adalah orang benar dan orang yang tidak berdosa. Dia dipilih Tuhan dan dipercayakan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu, pada suatu hari, Tuhan Yesus berkata kepada Nuh. Tuhan Yesus bilang sama Nuh, "Nuh, aku tidak suka sama manusia-manusia saat ini. Mereka telah berbuat dosa. Aku ingin menghukumnya." Lalu Nuh bilang, "Kenapa Tuhan menghukum manusia-manusia tersebut?" Tuhan Yesus jawab, "Karena mereka telah berbuat dosa. Mereka tidak sayang samaku. Mereka suka berbuat dosa." Contoh dosa apa adik-adik? Iya, mencuri, membunuh, berkata kasar, dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, saat itu Nuh yang mendengar ini tidak melawan. Dia langsung mengiyakan Tuhan. "Oke Tuhan, apa yang harus aku perbuat?" kata Nuh. Tuhan Yesus bilang, "Kamu harus membuat bahtera, karena aku akan menurunkan hujan yang sangat deras." Iya, dia harus membuat sebuah bahtera. "Bagaimana Tuhan?" kata Nuh. "Bagaimana aku harus membuat bahtera itu? Bagaimana caranya?" Iya, tadi tertulis di Kejadian 6 ayat 14-16. Kata Tuhan, membuat bahtera dari kayu gofir, lalu membuatnya berpetak-petak dan harus ditutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Lalu membuatnya dengan 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Dan membuat atap dan harus menyelesaikan bahtera itu sehasta dari atas dan memasang pintunya dari lambung bahtera tersebut. Nah, ketika itu si Nuh bertanya, "Harus berapa lama aku membuatnya Tuhan?" katanya. Tuhan mengatakan kepada Nuh bahwa dia harus membuat kapal tersebut 7 hari atau bisa dibilang seminggu. Kok bisa ya? Kok harus? Iya, harus. Nah, bahteranya itu seperti ini. Besar sekali kan adik-adik? Ini gambar. Tapi kalau aslinya dia besar sekali. Sangat-sangat besar. Lalu Nuh membuatnya. Tapi orang-orang yang melihat Nuh membuat ini tertawa. Mereka mengatakan, "Ih, ngapain sih si Nuh itu membuat bahtera itu?" Mereka tidak tahu kalau Tuhan itu lagi marah sama mereka. Nah, saat itu bahtera ini selesai dibuat 7 hari. Pada hari ke-7 datanglah angin kencang, sangat-sangat kencang. Lalu ada petir, ada semuanya yang membuat takut. Tapi Nuh dan keluarganya tidak takut. Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera ini. Dan ada syaratnya masuk ke dalam bahtera ini. Tuhan Yesus mau di dalam bahtera ini hanya ada keluarga Nuh. Nuh, istrinya, anaknya 3, Sem, Ham, dan Yafet, beserta istri-istri Sem dan Yafet. Lalu memasukkan binatang-binatang yang ada di bumi. Contoh binatang itu ada binatang yang ada di udara, burung-burung, lalu yang ada di darat seperti singa, kucing, jerapah, dan lain-lain. Lalu hewan yang melata seperti ular, kadal gitu ya adik-adik.
Nah, mereka semua boleh masuk ke dalam ini. Tidak boleh ada yang lain. Mereka masuk ke dalam ini. Wah, berarti semua berkumpul dalam satu ini. Iya, itulah tadi ajaibnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah memberkati Nuh. Jadi mereka masuk ke dalam ini semua. Saat itu Nuh tidak menyuruh hewan-hewan itu masuk. Hewan-hewan itu masuk dengan sendirinya. Saat semua sudah masuk hewan-hewannya, barulah datang hujan yang sangat deras. Lalu airnya naik makin tinggi, menutupi rumah-rumah yang bertingkat. Mau tingkat berapapun pasti tertutupi oleh air tersebut. Menutupi gunung-gunung, tinggi sekali kan gunung-gunung, itu semua tertutup oleh air. Mereka yang di dalam kapal selamat. Nah, semua hujan sangat deras, banjir, mereka ini ada di dalam bahtera. Hujan ini datangnya berapa hari ya? 40 hari, 40 malam. Lama sekali ya. Satu hari saja kita udah rasa kapan hujan ini berhenti? Ya kan? Mama papa langsung takut banjir. Tapi Nuh tidak takut karena mereka sudah di dalam bahtera. Lalu orang-orang yang tertawa tadi meminta tolong sama Nuh. Tapi tidak boleh karena mereka tidak dipilih oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah 40 hari 40 malam, Nuh menyuruh burung gagak untuk keluar melihat apakah hujannya sudah reda dan airnya sudah kering. Lalu dia mengeluarkan burung gagak, tetapi burung gagaknya balik lagi ke dalam bahtera. Berarti hujannya belum berhenti, airnya masih tinggi. Nah, dia menyuruh burung merpati. Dia suruh burung merpati untuk melihat apakah burung merpati itu balik lagi atau tidak. Ternyata burung merpati itu masih balik lagi ke bahtera. Dia masih tidak memiliki tumpuan kaki. Dia tidak bisa duduk di atas ranting pohon. Nah, setelah itu 7 hari kemudian Nuh menyuruh lagi burung merpati untuk keluar. Dan burung merpati itu tidak kembali lagi. Berarti iya, airnya sudah kering, hujannya sudah tidak ada lagi. Dan mereka semua keluar dari bahtera tersebut. Kenapa mereka keluar? Karena sudah kering, sudah tidak ada hujan lagi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau kita seperti Nuh. Kenapa Tuhan Yesus mau kita seperti Nuh? Iya, Tuhan Yesus mau kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang taat, anak-anak yang baik, anak-anak yang melakukan perintah Tuhan, yang tidak melawan, yang pokoknya berbuat baik dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, di zaman sekarang ini kita juga diharuskan untuk menjadi orang yang baik, untuk melakukan perintah Tuhan. Karena apa? Saat ini kita sedang menghadapi yang namanya penyakit. Penyakit apa? Iya, corona. Nah, saat ini kita dituntut untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau mengikuti peraturan. Contohnya adalah menjaga kebersihan dan rajin untuk cuci tangan dan tidak berpergian jika tidak penting. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak dan adik-adik harus taat, tidak boleh melawan, tidak boleh marah. Kita harus sama-sama menjaga kesehatan kita supaya Tuhan Yesus juga mau menjaga kita. Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Nah, adik-adik yang di rumah, mulai sekarang taat ya, jangan melawan. Oke? Iya, inilah firman Tuhan pada minggu ini. Semoga kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh dengan peraturan. Demikianlah firman Tuhan. Kita tutup dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang masih Engkau berikan, sehingga kami masih bisa merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi teladan bagi kehidupan kami masing-masing. Kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Inilah permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, yang menjadi ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang ingin kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mengumpulkan persembahan sambil menaikkan pujian yang berjudul Cuit-Cuit. Cuit, pam pam pam, syalalala. Cuit, pam pam pam, syalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Sekali lagi kita nyanyikan. Cuit, pam pam pam, syalalala. Cuit, pam pam pam, syalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan buat semua kami anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu online di rumah kami masing-masing. Terima kasih buat ketekunan kami, terima kasih buat setiap perhatian kami dan juga pemikiran kami yang kami telah berikan untuk Tuhan. Kiranya Tuhanlah memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat guru-guru sekolah minggu yang telah melayani. Biarlah Tuhan juga yang memberkati. Bapa, kami mau serahkan sepanjang minggu ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati semua kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Di dalam aktivitas kami sebagai seorang pelajar, Tuhanlah yang memberkati kami. Berkati juga Tuhan kedua orang tua kami. Berikan mereka kesehatan dan juga sukacita yang melimpah. Berikan mereka juga Tuhan hati yang penuh ucapan syukur, yang senantiasa setia berdoa untuk setiap kami anak-anaknya. Terima kasih Bapa, kami mau juga serahkan untuk persiapan ibadah minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah kita minggu yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.